Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang solih dan solihah, kelas 4B MI Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Kembali lagi bersama Bu Hesti. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia, tentunya di tema 1, subtema 1, kelas 4. Nah, kira-kira apa ya materi yang akan kita pelajari hari ini? Nah, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah dahulu bersama-sama supaya pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita diberikan kefahaman dalam mempelajari materi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kalau kita membicarakan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, berarti yang akan kita pelajari adalah tentang sebuah teks bacaan. Nah, anak-anak tidak asing ya tentunya dengan yang namanya teks bacaan. Dalam sebuah teks bacaan itu terdapat yang namanya paragraf-paragraf yang menyusunnya. Nah, di setiap paragraf itu terdapat yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di samping itu adalah gambar sebuah teks bacaan. Di sana terdapat 3 paragraf. Nah, masing-masing paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukungnya masing-masing. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah itu gagasan pokok dan apakah itu gagasan pendukung? Ada yang sudah tahu belum? Nah, kalau belum tahu, mari kita pelajari bersama-sama. Gagasan pokok adalah sebuah topik yang dibahas pada suatu teks. Jadi inti dari teks sebuah bacaan itu disebut dengan gagasan pokok. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada teks. Jadi seperti penjelas dari gagasan pokok. Nah, untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah teks, kita tidak bisa langsung tiba-tiba menentukannya ya. Ada beberapa langkah yang kita lakukan untuk menentukan mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung pada suatu teks bacaan. Nah, cara-caranya adalah yang pertama yaitu dengan membaca teks dengan seksama. Jadi kita perlu konsentrasi untuk membaca sebuah teks agar dapat menemukan di mana letak gagasan pokok dan di mana letak gagasan pendukungnya. Kemudian yang kedua adalah dengan mencermati kalimat dari kalimat pertama hingga kalimat terakhir dalam sebuah paragraf. Nah, jadi kita harus membaca keseluruhannya ya dengan cermat. Kemudian yang ketiga adalah menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, guna penemuan kalimat utama dan kalimat penjelas ini supaya kita tahu di manakah letak gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Oke, contohnya di sini Bu Hesti ada teks. Mari kita baca bersama-sama. Teksnya judulnya adalah batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Malam itu adalah lilin ya, lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Nah, anak-anak, dari penggalan teks bacaan ini, sekarang kita akan cari tahu kalimat utamanya. Kira-kira mana ya kalimat utamanya? Nah, betul sekali. Kalimat utamanya terletak pada awal kalimat, yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Berarti kalau itu kalimat utamanya, yang lain adalah kalimat penjelasnya. Nah, dari penemuan kalimat utama dan kalimat penjelas tersebut, kita dapat ketahui gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Dari teks batik tersebut dapat kita ketahui bahwa gagasan pokoknya yaitu batik merupakan kain asli Indonesia atau batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kemudian
gagasan pendukungnya, yaitu kalimat lain selain kalimat yang sudah kita temukan ini. Jadi yang pertama ada cara membuat kain batiknya, kemudian yang kedua tempat asal kain batiknya, kemudian yang ketiga adalah persebaran kain batiknya. Nah, anak-anak bisa cermati dari teks batik tersebut bahwa inti dari topik bacaannya yaitu menjelaskan bahwa batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, dari topik tersebut didukung dengan beberapa kalimat seperti cara membuat kain batik dengan cara dilukis atau dicetak, kemudian asal kain batik dari Pulau Jawa, kemudian persebaran batik tidak hanya di Pulau Jawa saja tetapi juga di Bali. Nah, itu adalah cara untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Baik anak-anak, itulah materi kita hari ini tentang mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jika masih ada yang merasa kebingungan, bisa langsung ditanyakan ke Bu Hesti ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ada tugas di Google Classroom. Silakan anak-anak bisa cek, kemudian kerjakan dan dikirimkan ke Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.